Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah mengerikan di malam Halloween. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Halloween yang jatuh pada tanggal 31 Oktober diperingati oleh beberapa negara sebagai malam hari rayanya orang kudus di kekristenan barat. Biasanya mereka merayakannya dengan berpakaian dan menggambar wajah mereka layaknya para hantu, sehingga semua orang pada malam itu terlihat sangat menyeramkan. Dan tahukah kalian, pada malam Halloween yang menyeramkan ini juga sering terjadi tragedi yang biasa disebut Halloween berdarah. Namun sebelum saya membahas kasus yang terjadi di malam Halloween, saya akan jelaskan dulu mengenai asal-usul dari hari Halloween. Awal mula adanya perayaan Halloween ini dimulai dari suatu bangsa yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, pada daerah yang sekarang kita kenal sebagai Irlandia, Inggris, dan juga Perancis. Bagi bangsa ini, 1 November dipercayai sebagai awal mula tahun baru. Dan pada malam 31 Oktober, mereka merayakan festival yang disebut sebagai Samhain, yang berarti akhir musim panas. Pada tanggal itu mereka mempercayai bahwa dewa kematian yaitu Saman akan mengumpulkan roh orang yang telah meninggal di tahun-tahun sebelumnya untuk mencapai kehidupan selanjutnya. Pada saat itulah setan, iblis, dan roh-roh leluhur bebas berjalan-jalan di dunia, merusak hasil panen, dan menyebabkan masalah lainnya. Oleh karena itulah orang-orang pada malam itu akan menggunakan kostum menyerupai hantu dan sejenisnya agar para roh menganggap mereka yang mengenakan kostum menyeramkan sebagai teman mereka, dan mereka tidak akan menyebabkan masalah bagi mereka yang masih hidup. Nah, perayaan hari Halloween ini pertama kali masuk ke Amerika saat imigran Eropa membawa berbagai kostum Halloween bersama mereka. Pada pertengahan abad 19, Amerika memiliki banyak sekali imigran baru. Salah satunya adalah bangsa Irlandia. Dengan menggabungkan tradisi Irlandia dan juga Inggris, Amerika akhirnya memulai tradisi trick or treat, di mana nantinya saat malam Halloween, anak-anak akan menghampiri rumah orang-orang untuk mendapatkan permen. Dan jika pemilik rumah tidak memberikan permen kepada mereka, maka anak-anak itu mengancam akan mengusili mereka dengan menakut-nakutinya semalaman, hingga si pemilik rumah memberikan permen. Kurang lebih seperti memberikan sogokan kepada anak-anak yang nakal, karena pada saat itu banyak sekali anak-anak dari Irlandia yang mengalami kelaparan dan akhirnya mulai melakukan hal-hal yang nakal. Nah, jadi seperti itulah cerita asal-usul dari hari Halloween yang kita kenal sekarang ini. Nah, setelah saya menjelaskan asal-usulnya, saya akan langsung menjelaskan 2 tragedi di malam Halloween yang terjadi baru-baru ini. Untuk cerita yang pertama, terjadi pada perayaan Halloween tahun lalu, tepatnya pada tanggal 1 November 2021. Jadi ceritanya pada malam itu di negara Jepang, ada seorang pria berusia 24 tahun yang mengenakan kostum Halloween berupa kemeja hijau dan jas berwarna ungu, yang mana itu adalah kostum dari karakter Joker.
Bahkan pria itu juga merias wajahnya dan mewarnai rambutnya seperti Joker sungguhan. Nah, karena itu adalah malam Halloween, jadi tidak ada yang takut dengan kehadiran pria itu. Karena semua orang berpakaian menyeramkan juga. Pria itu lalu pergi ke stasiun kereta, yang mana dia menaiki kereta dengan tujuan ke lokasi festival Halloween. Awalnya pria ini tampak biasa-biasa saja. Namun keanehan pun mulai ditunjukkan pria itu saat dia mengeluarkan cairan bening dan melumuri kereta dengan cairan itu. Lalu tiba-tiba dia membakar kereta tersebut hingga apinya berkobar-kobar dan membuat orang di sana berteriak ketakutan. Dengan wajah yang santai dan datar, pria bernama Kyota Hattori itu masuk ke dalam kereta dan kemudian mengunci pintunya dari dalam. Tanpa aba-aba dia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang cukup panjang. Dan seketika dia merubah ekspresi wajahnya menjadi tersenyum. Dengan senyuman khas Joker, dia menatap tajam ke arah penumpang kereta, yang membuat mereka semua langsung ketakutan dan berteriak histeris. Pria itu lalu mengejar para penumpang dan menusuk mereka secara random menggunakan pisau yang dia pegang. Sebagian penumpang ada yang berlari ke pojokan untuk menghindari serangan, dan sebagiannya lagi ada yang berhasil keluar dengan melompat dari jendela kereta. Para petugas yang melihat kejadian itu pun langsung membuka pintu dan melakukan ancaman untuk mengamankan si pria berpakaian Joker itu. Dan sesampainya di sana, sudah ada beberapa penumpang yang terkujur dengan luka tusuk di tubuhnya. Total ada 17 orang yang terluka akibat kejadian pada malam itu. Tidak terjadi pertikaian antara petugas dan pria Joker tersebut karena dia menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Laporan mengungkapkan bahwa pria tersebut telah ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib. Saat ditanyai keterangan, ia mengaku menyukai karakter Joker yang ada di dalam komik Batman. Seperti yang kita ketahui, Joker adalah penjahat psikopat dalam komik DC, dan dia merupakan musuh bebuyutan dari karakter Batman. Salah satu film hits mengenai Joker tayang pada tahun 2019 lalu dengan aktor Joaquin Phoenix. Dalam film itu terdapat adegan di mana Joker menyerang beberapa pria di dalam kereta setelah berulang kali dilecehkan. Hal itu menjadi momen penting karena menandai awal transformasi dari karakter Joker menjadi seorang psikopat. Inilah inspirasi awal dari Kyota Hattori yang melakukan penusukan di dalam kereta bawah tanah. Namun dia tidak berhasil membunuh satu penumpang pun karena petugas datang lebih awal dari dugaannya. Dia mengaku sangat menyesal, namun bukan menyesal karena telah melakukan penusukan, melainkan menyesal karena belum menyelesaikan tujuannya, yaitu menghabisi para penumpang tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak polisi, Kyota Hattori ini sudah ingin menghabisi nyawa seseorang sejak bulan Juni. Hal itu disebabkan karena dia mengalami depresi setelah berhenti dari pekerjaannya. Dan dia juga mengalami gangguan mental karena ada masalah di lingkungan pertemanannya. Pria itu juga diduga mengalami gejala penyakit skizofrenia, yang mana dia memiliki imajinasi tinggi dan tidak dapat membedakan mana dunia nyata dan mana dunia hayalan yang dia buat sendiri. Lalu setelah menonton film Joker pada tahun 2019, gangguan mentalnya menjadi semakin parah dan dia pun kemudian menjadikan Joker sebagai panutannya. Setelah ditangkap, pria itu ingin dijatuhi hukuman mati. Namun pihak berwajib membawanya ke rumah sakit jiwa
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kesehatan mentalnya. Nah, berita ini pun akhirnya tersebar ke banyak negara dan sempat menjadi trending topik di Indonesia setelah Jerome Pauline membuat video pembahasan mengenai kejadian tersebut. Momentum tragis yang terjadi saat Halloween selanjutnya adalah insiden di Itaewon, Korea Selatan. Berita ini masih begitu hangat dan baru saja terjadi, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, terdapat 151 orang yang meninggal dunia dan ada ratusan lainnya yang mengalami luka-luka pada malam Halloween tersebut. Insiden ini dikabarkan bermula saat puluhan ribu orang berkumpul di Itaewon untuk merayakan Halloween. Perayaan itu merupakan yang terbesar pertama sejak pandemi COVID-19. Semua orang sepertinya sangat menunggu-nunggu untuk merayakannya kembali, sehingga terjadi lonjakan orang yang melebihi kapasitas area Itaewon. Rata-rata yang pergi merayakan Halloween adalah anak-anak muda. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang malam Halloween merupakan tren anak muda yang ingin mengekspresikan diri mereka dengan kostum horor. Terlihat jalanan dengan gang yang sangat sempit di Itaewon yang menjadi lokasi kejadian itu, di mana puluhan ribu orang-orang saling berdesak-desakan, berjatuhan dan akhirnya meninggal dunia. Penyebab utama dari kejadian itu karena banyak orang yang kesulitan bernapas di tengah kerumunan dan kemudian jatuh pingsan. Dari banyak video yang beredar, terlihat banyak sekali orang melakukan resusitasi jantung dan paru-paru, yang mana hal itu dilakukan secara massal di jalanan karena korbannya sangat banyak sekali. Selain itu terlihat juga rekaman video berupa para korban yang meninggal dunia, yang mana mereka sudah tergeletak di jalanan Itaewon. Malam itu pun akhirnya menjadi tragedi Halloween terbesar dengan jumlah korban terbanyak sepanjang sejarah. Kejadian itu diberitakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia juga. Banyak sekali masyarakat dari belahan dunia yang turut berduka atas tragedi tersebut. Nah, itulah tadi kisah asal-usul hari Halloween dan juga tragedi di malam Halloween yang dikatakan sebagai Halloween berdarah. Jadi hari Halloween ini memang dikatakan sebagai hari yang mistis dan bisa merenggut banyak korban jiwa. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time, stay cool. Bye-bye.